Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Anggota Verlina Melani Aviana, Aminah Anggi Manora, Putri Nabila, Muhammad Al-Amin, Alimron, Ridho Imawan, ingin mempresentasikan tentang demokrasi politik liberal, perkembangan politik pada masa demokrasi liberal. Demokrasi liberal berlangsung di Indonesia dari tahun 1949 sampai 1959 dipimpin oleh Presiden Soekarno. Sewaktu demokrasi liberal berlangsung, muncul sistem multipartai yang didasari maklumat pemerintah pada tanggal 3 November tahun 1945. Berlakunya sistem multipartai ini mendorong kemunculan banyak partai-partai politik Indonesia, hingga lebih dari 28 partai. Sayangnya, partai-partai pada masa demokrasi liberal lebih cenderung untuk mementingkan kepentingan partainya daripada kepentingan bangsa. Ini menyebabkan seringnya kabinet berganti karena masing-masing saling berebut kepentingan. Dinamika politik dan pemerintahan Indonesia pada masa awal kemerdekaan pada masa demokrasi liberal. Para elit politik dan pemimpin bangsa masih mencoba menemukan konsep pemerintahan yang sesuai dengan kondisi bangsa. Kehidupan politik pada masa demokrasi liberal yaitu partai politik berkembang secara kuantitas dan terciptanya kolaborasi antar partai. 1. Kabinet Natsir. 2. Kabinet Sukiman. 3. Kabinet Wilopo. 4. Kabinet Ali Sastro Amijoyo 1. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap. 6. Kabinet Ali Sastrowarjoyo 2. 7. Kabinet Juanda. Sistem kepartaian yang berlaku di Indonesia pada masa demokrasi liberal adalah sistem multipartai. Dasar hukum dari sistem kepartaian adalah maklumat pemerintah tanggal 3 November tahun 1945. Melalui sistem ini, interaksi antara partai-partai di Indonesia mengalami dinamika yang sangat dinamis pada masa demokrasi liberal. Pada masa itu terdapat 4 partai besar yang mendapatkan perhatian besar dari kalangan rakyat yaitu PNI Partai Nasional Indonesia. PNI Partai Nasional Indonesia adalah partai yang berideologi nasionalis dengan basis utama kalangan pegawai kantor dan elit dalam birokrasi. PNI memiliki popularitas besar di kalangan Muslim abangan daerah pedesaan Jawa. Partai ini kerap dihubungkan dengan sosok Soekarno. Padahal pada masa demokrasi liberal Soekarno tidak menjadi anggota partai politik manapun. PNI mendapatkan peringkat 1 pada pemilu 1955 dengan 22,32% suara. Partai Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Partai Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, berdiri pada tanggal 7 November tahun 1945. Dalam buku Sejarah Modern Indonesia tahun 1200 sampai tahun 2004-2005 karya M.C. Ricklef, Masyumi mewakili kepentingan politik Islam dan dianggap sebagai partai besar di negara ini. Partai Nahdlatul Ulama. Partai Nahdlatul Ulama merupakan pecahan dari Masyumi pada tahun 1952. Partai ini didirikan oleh tokoh-tokoh Masyumi yang memiliki ideologi Islam tradisionalis. Partai memiliki basis massa dari kalangan Islam mayoritas di Jawa. Pada pemilu 1955, berhasil mendapatkan peringkat 3 dengan perolehan 18,41% suara. Keberhasilan pada pemilu 1955 sangat mengejutkan, bahkan bagi kalangan internal partai sendiri. Partai ini sempat mengambil orang non-partai untuk duduk di kursi parlemen. Pemilihan umum pemilu sudah direncanakan oleh pemerintah, tetapi program ini tidak segera terwujud. Karena usia kabinet pada waktu itu relatif singkat, persiapan secara intensif untuk program tersebut tidak dapat dilaksanakan. Pemilu merupakan wujud nyata pelaksanaan demokrasi. Pemilu di Indonesia akhirnya dilaksanakan pada masa kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilu yang diselenggarakan pada tahun 1955 dilaksanakan 2 kali. Secara serentak dan tertib seluruh warga negara yang mempunyai hak memilih mendatangi tempat pemungutan suara untuk menentukan pilihannya. Pemilu berjalan lancar dan tertib dan melahirkan 4 partai yang muncul sebagai pemenang dalam pemilu 1955 secara berurut. Partai Nasional Indonesia, PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, NU, dan Partai Komunis Indonesia, PKI. Ini adalah foto partai-partai politik demokrasi liberal.
Sekian presentasi dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.